Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dal jalali wal ikram. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina fil ilmi wa dini wa dunya wal akhirah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizkan wasi'an mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas pasal menjelaskan tentang sholat qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa bi'ulumi salihina fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun pasal fi syurutil qasri, tetap itu pasal di dalam menjelaskan syarat sholat qashar. Syurutul qasri, adapun syarat-syarat sholat qashar sab'atun, ada 7. Ayyakuna, yang pertama terbukti safaruhu, perjalanannya, marhalataini, sejauh 2 marhalah. Wa ayyakuna, dan yang kedua terbukti perjalanannya mubahan, yang diperbolehkan. Wal ilmu, dan yang ketiga mengetahui bijawazil qasri, bolehnya mengqashar sholat. Wa niyatul qasri, dan yang keempat niat qashar indal ihrami, ketika takbiratul ihram. Wa antakuna, dan yang kelima terbukti as-sholatu, sholatnya rubaiyatan, yang 4 rakaat. Wadawa musafari, dan yang keenam masih dalam perjalanan. Ila tamamiha, sampai sempurnanya sholat. Wa alla yaqtadiya, dan yang ketujuh tidak boleh bermakmum bimutimmin, kepada orang yang sholatnya sempurna.
fi juz'in di dalam sebagian min solatihi dari solatnya. Mangga Bapak Ibu barangkali ada yang mau mencoba membaca dipersilahkan. Dari Batam Ustadz izin. Mangga. Mangga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fi surutil qasri. Surutul qasri sab'ah. Ayakuna safarot. Ayakuna safaruhu marhalataini. Apabila safarnya, perjalanannya 2 marhalah. Wa ayakuna mubahan. Dan perjalanannya yang dibolehkan. Wal ilmu bijawazil qasri. Yang ini lupa Ustadz artinya. Mengetahui wa ilmu mengetahui bolehnya mengqashar salat. Bijawazihil qasri, bolehnya mengqashar salat. Waniyatul qasri indal ihram, dan niatnya qashar indal ihram, lupa Ustadz. Ketika takbiratul ihram. Wa antakuna sholatu rubaiyah. Dan terbukti sholatnya rubaiyah 4 rakaat. Wadawamul safari ila tamamiha, dan tidak boleh dan terbukti perjalanannya ila tamamiha sampai sempurna dan masih dalam kondisi safar atau masih dalam perjalanan. Ila tamamiha sampai sempurnanya sholat. Wa ala yaqtadiya bimutimmin, dan tidak boleh bermakmum kepada fi juz'in min sholati, yang sholatnya sempurna. Bimutimmin, kepada orang yang sholatnya sempurna, fi juz'in min sholatihi, dari sebagian sholatnya. Baik, afwan Ustaz. Siap, jazakallah khair Ustaz. Maka Bapak Ibu satu lagi barangkali ada yang nyoba membaca. Coba. Ya, coba. Oh, alhamdulillah. Mangga dipersilahkan. Siapa ini teh? Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Fi suratil qasri, pasal tentang qasar, syarat qasar. Suratul qasri, adapun syarat qasar sabatun itu ada 7. Ayakuna yang pertama yaitu terbukti taparuhu, perjalanannya, marhalatain, 2 marhalah. Wa yakuna, dan yang kedua terbukti perjalanannya mubahan, yang diperbolehkan. Wal ilmu, dan yang ketiga mengetahui bijawazil qasri, bolehnya mengqashar salat.
Wa niyatul qasri, dan yang keempat niat qasar indal ihromi, ketika takbiratul ihram. Wa ang takuna, dan yang kelima terbukti sholatnya as-sholatu rubaiyah, sholat yang 4 rakaat. Wadawa mustafari, dan yang Tadi ada keenam pulpen lagi, guys. Maaf. yaitu masih dalam perjalanan ila tamamiha, sampai sempurnanya sholat. Wala yak tadia, dan yang ketujuh tidak boleh bermakmum bimutimin, kepada orang yang sholatnya sempurna, juz'in minas sholati, di dalam sebagian dari sholatnya. Alhamdulillah, jazakillah khair. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Pasal ini musonib ingin menjelaskan kepada kita semuanya tentang syarat-syaratnya sholat qashar. Kita sudah selesai membahas tentang sholat jama' ya Bapak Ibu sekalian. Kemarin ada jama' takdim, ada jama' takhir. Nah sekarang kita akan membahas tentang sholat qashar. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa hukum melaksanakan sholat jama' itu hukumnya adalah mubah. Sekali lagi bahwa hukum melaksanakan sholat jama' itu adalah mubah, boleh. Sementara hukum melaksanakan sholat qashar, ini para ulama sepakat wabil khusus di madhab syafi'iyah hukumnya adalah sunnah. Nah ini ada perbedaan antara sholat jama' dengan sholat qashar ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sedang dalam perjalanan, terus ingin mengqashar sholat, terus ada kesempatan untuk melaksanakan sholat qashar sholat. Kenapa? Karena di samping kita melaksanakan sholat fardu, kita juga mendapatkan pahala sunnah daripada melaksanakan sholat qasharnya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian sebelum masuk kepada penjelasan syarat-syarat sholat qashar, kalau tidak salah kemarin ada pertanyaan dari Bu Rizka, kalau tidak salah Ustadz, kalau seandainya seseorang melaksanakan sholat jamaah atau sholat qashar seperti ini ya Bapak Ibu, bagaimana dengan sholat sunnah rawatibnya? Bagaimana dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya? Nah ada pertanyaan seperti itu. Karena yang dipahami oleh sebagian banyak, kalau orang sudah melaksanakan sholat jamaah atau sholat qashar, maka kita tidak melaksanakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyahnya Bapak Ibu sekalian. Padahal perlu diketahui, sekalipun kita melaksanakan sholat jamaah ataupun sholat qashar, qobliyah dan ba'diyah tetap saja dilaksanakan. Hanya saja memang ada perbedaan dari sisi cara melaksanakannya. Jadi kalau misalkan sebelum melaksanakan sholat duhur, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah duhur. Beres sholat duhur, karena tadi jama' takdim, maka harus langsung melaksanakan sholat asar. Nah, beres sholat asar, maka Bapak Ibu sekalian boleh pada saat itu melaksanakan ba'diyah sholat duhurnya setelah melaksanakan sholat asar. Kemudian qobliyah sholat asarnya juga langsung dilaksanakan pada saat itu, termasuk ba'diyah sholat asar juga dilaksanakan pada saat itu. Nah ini tata cara melaksanakan sholat sunnah rawatib. Jadi bukan karena kita melaksanakan sholat jamaah atau sholat qashar sehingga kemudian sholat rawatibnya jadi hilang, tidak dilaksanakan. Sebetulnya tidak demikian. Jadi sholat rawatibnya tetap masih dianjurkan untuk dilaksanakan, hanya saja beda tata caranya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu jawaban untuk Bu Rizka. Kemudian kita boleh melaksanakan sholat qashar, bahkan dianjurkan hukumnya sunnah dengan syarat-syarat qashar. Ada 7. Jadi harus memenuhi 7 syarat ini. Kalau tidak memenuhi 7 syarat ini, maka sholat qasharnya tidak sah. Mana yang pertama, sholat qashar itu sah kalau seandainya perjalanannya itu marhalataini, yaitu dengan jarak kurang lebih di 80 km. Kemarin kita sudah bahas ya, walaupun
dalam madhab Syafi'iyah itu lebih cenderung kepada 81 km, tapi tetap ada yang berpendapat 80, 81, 84, 89, 90. Bahkan kalau mazhabnya Imam Hanafi itu sampai 234 km baru memenuhi marhalatain. Itu perbedaannya ya Bapak Ibu sekalian terkait jarak marhalatain. Tapi Ustadz, kalau Ustadz sendiri mana yang diambil? Saya ngambil pendapatnya ulama madhab Syafi'iyah minimal di 81 km. Saya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu selama ini ngambil pendapat 80 km, ya dipersilakan. Toh juga ada yang berpendapat demikian. Itu yang pertama syaratnya harus marhalatain, berarti di sini safarnya safar tawil, bukan safar yang qosir, bukan perjalanan yang pendek. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna mubahan. Terbukti safarnya itu mubahan yang diperbolehkan, artinya bukan perjalanan yang diharamkan. Berarti nanti masuk kategori perjalanan yang wajib, perjalanan yang sunnah, gitu ya, itu masuk di sana. Dengan kata wa ayyakuna mubahan. Tetapi kalau misalkan perjalanannya dilarang, maka tentu sholat qashar tidak diperbolehkan. Mau melakukan kemaksiatan, mau merampok bank, gitu ya, atau mau membunuh seseorang di satu tempat, Bapak Ibu sekalian, supaya berkah lancar oleh Allah diberikan kelancaran, kita sholat qashar terlebih dahulu. Tetap tidak ada kebolehan bagi orang yang tujuannya seperti itu untuk melaksanakan sholat qashar. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Atau misalkan begini, ada orang yang jadi jasa pengirim paket. Sebutkanlah misalkan Gojek begitu ya atau Gosen. Mengantarkan surat yang kita tidak tahu isi suratnya itu apa. Yang penting menurut dia adalah perjalanan ini mubah, hanya mengantarkan surat. Ternyata isi suratnya itu kalau ternyata dibuka Bapak Ibu sekalian, itu perintah untuk membunuh seseorang. Gitu ya. Nah, bagi tukang pengirim jasa paketnya sih tidak jadi masalah kalau seandainya ingin mengqashar sholat. Ya, asalkan menurut dia bahwa perjalanan ini adalah mubahan, perjalanan yang diperbolehkan. Gitu. Walaupun isi suratnya tadi adalah untuk membunuh seseorang, perintah untuk membunuh seseorang. Yang ketiga, syarat salat qashar itu wal ilmu bijawazil qasri, mengetahui bolehnya mengqashar salat. Ada orang yang melaksanakan salat itu hanya ikut-ikutan saja, tidak tahu bahwasannya bolehnya mengqashar salat itu seperti apa. Maka kalau seandainya dia tidak mengetahui gitu ya tentang qashar salat, ini salat qashar itu diperbolehkan atau tidak, syaratnya seperti apa, maka tidak sah seseorang melaksanakan salat demikian. Tiba-tiba yang tadinya harusnya 4 rakaat, kemudian dia melaksanakan salat dengan niat 2 rakaat tanpa kemudian berniat untuk mengqashar salat dan mengikuti orang lain, dikira kemudian melaksanakan duhur 2 rakaat, maka ini tidak dibenarkan. Wa niyatul qasri indal ihrami, yang keempat, syaratnya salat qashar itu adalah niat indal ihrami ketika takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu kapan? Mulai dari alifnya lapad Allah sampai dengan ro-nya lapad akbar. Allahu akbar. Jadi niat sholat qashar itu adalah ketika takbiratul ihram. Ya, pada sholat yang pertama Bapak Ibu sekalian. Nah itu niat sholat qashar. Berbeda dengan kemarin sholat jamaah takdim itu tidak harus pada saat takbiratul ihram, tapi terbentang mulai takbiratul ihram sampai dengan salam. Itu kan niat jamaah takdim ya. Sementara jamaah takhir kemarin niatnya itu adalah di waktu sholat yang pertama. Kita berniat sekalipun tersisa waktu kurang lebih 15 menitan lagi. Nah di sana kemudian kita berniat untuk melaksanakan sholat jamaah takhir. Tapi kalau sholat qashar, niatnya itu dihadirkan indal ihrami ketika takbiratul ihram.
Kalau misalkan ada orang niat sholat kosornya itu sebelum takbiratul ihram, ya, sebelum takbiratul ihram dia sudah berniat, bahkan dilafadzkan, tapi ketika takbiratul ihram tidak dilintaskan lagi, tidak dihadirkan lagi niatnya, maka sholatnya tidak sah. Bukan hanya sekedar sholat kosornya, sholat pardunya saja itu tidak sah. Kemudian yang kelima, wa antakuna as-sholatu rubaiyatan. Boleh sholatnya dikosor, ya. Boleh sholatnya dikosor itu dengan catatan sholatnya yang 4 rakaat. Berarti kalau begitu sholat duhur boleh dikosor, sholat asar boleh dikosor, sholat isya juga boleh dikosor. Yang tidak boleh dikosor sholat maghrib dan sholat subuh. Wadawa musafari ila tamamiha, yang keenam syaratnya tidak boleh, yang keenam syaratnya itu masih dalam kondisi safar, artinya masih dalam perjalanan ila tamamiha, sampai sempurnanya seseorang melaksanakan sholat qashar. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan sholat qashar baru 1 rakaat, sementara 1 rakaatnya lagi kita sudah sampai, maka ini tidak sah sholatnya, begitu ya. Wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholatihi, dan yang ketujuh syaratnya orang yang melaksanakan sholat qashar tidak diperbolehkan untuk bermakmum berjamaah dengan orang yang sholatnya sempurna. Karena tentu nanti akan berbeda. Kalau orang yang sholatnya sempurna 4 rakaat, sementara kita dua rakaat, maka tidak diperkenankan. Ya, kalau misalkan kita mau ngambil sholat kosornya, tidak diperkenankan untuk berjamaah dengan orang yang sholatnya sempurna. Terus bagaimana? Ya kalau seandainya kita berada di satu masjid, ternyata sedang melaksanakan sholat secara sempurna, ya kita sholat secara sempurna saja. Nanti sholat yang keduanya baru kemudian kita bisa melaksanakan sholatnya di kosor. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ada 7 syarat untuk melaksanakan sholat qashar. 7 ini harus memenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka sholat qasharnya tidak sah. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Terakhir, kalau orang mau melaksanakan sholat jamaah saja boleh, silakan, karena tadi hukumnya mubah. Kalau misalkan orang ingin melaksanakan sholat qashar pun dipersilakan, silakan, gitu ya. Kalau misalkan masih dalam perjalanan atau Bapak Ibu sekalian tinggal di satu tempat ketika melakukan safar itu tidak lebih daripada 4 hari 4 malam, maka selama itu Bapak Ibu duhurnya boleh dikosor, asarnya boleh dikosor, sekalipun tidak dijamak. Jadi boleh mengambil kosornya saja, boleh mengambil jamaknya saja, atau boleh juga mengambil jamak dan kosornya. Begitu Bapak Ibu sekalian, itu penjelasan terkait syarat-syarat sholat qashar. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, sekalipun sederhana pembahasannya. Bagi Bapak Ibu yang barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dipersilakan. Maka saya kembalikan kepada Ustadz Ridwan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas penjelasan dan ilmunya. Alhamdulillah Bapak Ibu ada waktu kurang lebih 4 menit ya. Tadi udah ada yang raise hand, itu Bu Maya Yusuf. Silahkan Teh Maya dari TK SD, TK SD Darut Tauhid Cicadas kayaknya ya. Silahkan Teh Maya, atau barangkali ada yang lain, atau mungkin dari saya begitu ya. Ustadz tadi eh, Dari saya mana Ustaz? Tadi saya agak kurang ini ketika penjelasan yang nomor 6 Ustadz masih dalam perjalanan. Nah, apakah Bismillah, Ustaz. ya kalau Assalamualaikum. Lanjut Ustadz Ridwan. Apa, Ustaz? Ustadz ya Ridwan lanjut lanjut. saya ya. Tadi yang nomor 6 itu kan masih dalam perjalanan. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah ada syarat khusus Ustadz perjalanannya itu berapa lama begitu? Kan kalau kalau jarak mah oke lah kita misalkan 80 81 atau bahkan yang lebih ya itu sudah masuk. Tapi ini apa namanya? Kita di tempat orangnya itu apakah terbatas waktu gak? Apakah berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan begitu Ustadz? Atur Baik. nuhun. Tadi sebagaimana yang sudah dijelaskan, ya, termasuk juga pada saat menjelaskan tentang sholat jamaah takdim ataupun sholat jamaah takhir. Jadi Ustadz Ridwan,
Yang disebut sebagai musafir itu batasannya adalah 4 hari 4 malam. Ya, jadi kalau misalkan seseorang melakukan bepergian, Pak Ridwan ke Yogyakarta, sudah diniatkan di Yogyakartanya hanya 3 hari 3 malam, maka selama di Jogja 3 hari 3 malam, maka pada saat itu selama 3 hari 3 malam itu Pak Ridwan boleh melaksanakan sholat jama, boleh melaksanakan sholat qashar, bahkan sholat jama qashar diperbolehkan. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu sekalian sudah punya niatan di Yogyakarta itu selama 5 hari, maka Pak Ridwan hanya boleh melakukan sholat jamaah kosornya itu ketika dalam perjalanannya saja. Tapi ketika sudah sampai di tempat tujuan, maka Pak Ridwan sudah tidak lagi diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Kenapa? Karena posisinya kalau sudah sampai itu tidak lagi menjadi musafir, tapi langsung statusnya menjadi mukimin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hatur nuhun Ustaz. Mangga yang lain, Teh Rita, Rita Irmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Teh Rita. Ini sebenarnya dari beberapa pertemuan yang lalu yang ingin ditanyakan. Siap, Ada kasus bukan dari perjalanan ya, siap. kasus dokter yang memang sedang menangani bedah operasi Mohon. gitu. Karena saya pernah bukan melihat ya, mendengar gitu. 13 jam dari jam 10 sampai tengah malam gitu Ya, untuk operasinya. Itu kan berarti zuhur, asar, maghrib, isya itu kan terlewat ya, ya. gitu. Karena tidak mungkin hanya untuk sholat gitu meninggalkan pasien yang sedang dioperasi gitu. Bahkan pas ketika berbicara dengan guru-guru juga di kantor itu ada yang sampai 32 jam Hmm, gitu ya melaksanakan melaksanakan operasinya. Itu sholatnya bagaimana gitu? baik, Iya. Terima kasih Ustaz. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian benar, kemarin sudah disampaikan bahwa bolehnya seseorang menjama itu bukan hanya sekadar safar saja, bukan hanya sekadar dalam perjalanan saja. Satu, boleh karena safar perjalanan, yang kedua boleh karena hujan lebat, yang ketiga boleh karena sakit, yang keempat boleh karena macet. Nah, macet ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian masuk kepada kategori darurat ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang darurat memadorotkan, kalau seandainya memang ditinggalkan seperti tadi contohnya juga ini pendapatnya kaul qadim ya. Kaul qadimnya Imam Syafi'i. Ingat Bapak Ibu sekalian bahwa kaul qadim itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i ketika berada di Irak. Tapi yang dimaksud kaul jadid, pendapat terbarunya Imam Syafi'i itu ketika beliau sudah hijrah dari Irak ke Mesir. Jadi ketika berada di Mesir, maka disebut dengan kaul jadid, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada yang bertanya seperti ini, Ustadz, kan ulama sepakat kalau misalkan ada kaul jadid dan kaul qadim, yang diambil bukan lagi kaul qadim, tapi kaul jadid. Benar, Bapak Ibu sekalian. Kalau dinilai bahwasannya dalilnya itu lebih relevan, gitu ya, pendapatnya lebih relevan dibandingkan dengan pendapatnya kaul jadid Imam Syafi'i, qadimnya Imam Syafi'i. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, ada sebagian ulama di madhab Syafi'iyah yang tetap mengambil kaul qadimnya Imam Syafi'i sekalipun ada pendapat terbarunya Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, yaitu yang tadi disebut kaul jadid. Kalau seandainya sesuai dengan kondisi, sesuai relevan dengan apa, dengan kondisi saat ini, seperti misalkan tadi macet, atau misalkan dokter yang memang sedang menangani operasi gitu ya. Syekh Jauddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in pun di sana beliau sudah menjelaskan bolehnya sekalipun pendapatnya itu adalah kaul qadim. Dan kalau mengambil pendapatnya kaul jadid mah hanya dua saja yang diperbolehkan untuk melaksanakan jamak tuh. Apa itu? Safar dan hujan lebat saja. Adapun sakit dan macet itu tidak diperkenankan. Balik lagi seperti pendapatnya kaul qadimnya Imam Syafi'i, kalau seandainya sesuai relevan dengan kondisi saat ini, maka diperbolehkan Bapak Ibu sekalian. Begitu ya. Nah, pertanyaan dari Teh Rita itu gimana sholatnya kalau misalkan dokter awalnya
sudah berniat menjama duhur ke asar. Ternyata duhur asar lewat, masuk kepada sholat maghrib dan isya. Misalkan ya, Bapak Ibu sekalian, ternyata belum selesai juga operasinya. Sampai larut malam, sampai subuh, masuk subuh. Ternyata maghrib isya-nya pun yang tadinya sudah berniat untuk jama juga, ini terlewat juga. Maka para ulama dalam hal ini menjelaskan, memberikan solusi. Kalau sudah di awal menjama, lantas kemudian tadi sesuatu yang urgennya belum selesai, akhirnya kemudian sampai terlewat, maka Bapak Ibu sekalian, sholat duhur, sholat asar, maghrib, dan isanya adalah di kodok ketika sudah selesai, sekalipun sudah masuk waktu sholat subuh. Jadi beres sholat subuh, Bapak Ibu sekalian boleh langsung menjama sholat yang tadi tertinggal. Duhur, asar yang tadi kan sudah berniat menjama, maghrib dan isya sudah berniat dijama juga, tapi ternyata lewat sampai masuk waktu subuh, maka Bapak Ibu sekalian tinggal mengkodok sholat asar, sholat duhur, asar, maghrib, dan isya setelah melaksanakan sholat subuhnya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Hanya saja kata para ulama, kodoun bila ismin, dikodo diganti di luar waktu sholat tersebut tanpa berdosa. Begitu Teh Rita. Baik, Jazakallah khair, alhamdulillahirobbilalamin. Ustaz. Bisa dipahami ya Teh Rita ya? Bisa. Terima Ya. kasih. Jazakallah khair. Wa yakumul jaza. Alhamdulillahirobbilalamin. Hatur nuhun Ustadz Hendra dan Bu Rita yang sudah bertanya ya. Alhamdulillah Ustadz, ternyata tidak terasa ya, sudah eh, 30 menit lewat 4 menit gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan kita juga dapat mengaplikasikannya di keseharian kita dalam beribadah begitu ya. Alhamdulillah kita dapat ilmu yang sangat bermanfaat mengenai rukhsah ya, rukhsah salat diantaranya yaitu ada jama dan juga sekarang kita pembahasan tentang qasar begitu ya. Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Yakumul jaza. Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Kita tutup pertemuan sore kali ini, Sakopah sore hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.